Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Emi Irawati, dosen program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta pada pertemuan keempat Ekonomi Teknik Kimia Gasal 2020-2021. Setelah mempelajari bab manufacturing cost, mahasiswa dapat menjelaskan komponen-komponen dari manufacturing cost. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan direct manufacturing cost pada prarancangan pabrik kimia. Tujuan yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan indirect manufacturing cost pada prarancangan pabrik kimia. Tujuan yang keempat, mahasiswa dapat mengaplikasikan fixed manufacturing cost pada prarancangan pabrik kimia. Apakah manufacturing cost? Manufacturing cost adalah semua biaya, baik biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya-biaya tetap yang timbul akibat pembuatan suatu produk. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas fixed manufacturing cost. Fixed manufacturing cost adalah biaya yang kita keluarkan sebelum pabrik kita dirikan. Sedangkan manufacturing cost adalah biaya yang kita keluarkan pada saat pabrik mulai beroperasi. Manufacturing cost dibedakan menjadi tiga, yaitu direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan fixed manufacturing cost. Komponen-komponen dari direct manufacturing cost adalah raw materials, yang kedua adalah operating labors, yang ketiga adalah operating supervision and clerical assistant, komponen yang keempat adalah maintenance and repairs, komponen yang keempat operating supplies, komponen yang kelima patent and royalties, dan komponen terakhir dari direct manufacturing cost adalah utilities. Sedangkan komponen dari indirect manufacturing cost adalah payroll overhead, laboratory, plant overhead, packing, dan shipping. Sedangkan komponen-komponen dari fixed manufacturing cost adalah depreciation, property tax, dan insurance. Kita akan membahas komponen yang pertama dari direct manufacturing cost adalah bahan baku. Di sini bahan baku ada dua, yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan produk dan biaya-biaya pengiriman bahan tersebut, serta bahan-bahan katalis. Dalam pabrik kimia, komponen bahan baku merupakan komponen terbesar di dalam manufacturing cost. Diperkirakan 10-50% dari total biaya produksi. Harga bahan baku dapat dilihat di Chemical Market Reported. Kemudian yang kedua dapat dilihat di Chemical and Engineering Newsweek. Di Chemical and Engineering Newsweek khusus untuk bahan-bahan yang fasenya gas seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Atau bisa juga diakses di www.alibaba.com. Komponen yang kedua dari direct manufacturing cost adalah labors. Di sini tenaga kerja di pabrik dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu tenaga terampil dan tenaga tidak terampil. Biaya pekerja meliputi gaji untuk kedua kelas di atas. Untuk proses cair atau gas dengan skala besar, biasanya membutuhkan 5-10% dari biaya produksi. Untuk proses-proses kimia pada umumnya, biaya untuk tenaga kerja kira-kira 15% dari biaya produksi. Di dalam tabel ada contoh untuk pabrik phenol membutuhkan 8,5 orang per jam per ton hasil, sedangkan pabrik aluminium sulfat membutuhkan 1,5 per orang per jam per ton hasil. Untuk menghitung jumlah karyawan proses, dapat dihitung dengan dua metode. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan grafik dengan fungsi capacity. Di sini dengan sumbu X-nya adalah plant capacity dalam ton of product per day, sedangkan sumbu Y-nya adalah operating labor dengan menggunakan satuan employee jam per day per processing step. Nanti akan kita plotkan dengan garis A, garis B, atau garis C. Kapan kita memplotkan dengan garis A? Jika menggunakan multiple small unit for increasing capacity or completely batch operation, atau kita potongkan terhadap garis B jika
menggunakan average condition ataupun kita plotkan terhadap garis C jika large equipment highly automated or fluid processing only. Sedangkan metode yang kedua adalah dengan menggunakan faktor alat. Di dalam buku Peters 2004 halaman 264 ada 14 alat proses yang dicantumkan di buku tersebut. Sebagai contoh adalah reaktor jenis kontinu, faktornya adalah 0,5 worker per unit per shift. Apa artinya? Untuk mengoperasikan 2 reaktor diawasi oleh 1 karyawan proses. Sedangkan reaktor jenis batch faktornya adalah 1. Apa artinya? Artinya adalah untuk mengoperasikan 1 reaktor batch diawasi oleh 1 karyawan proses. Sedangkan proses vessel tower mempunyai faktor 0,2 sampai dengan 0,5. Artinya untuk mengoperasikan 2 proses vessel membutuhkan 1 karyawan proses. Sedangkan alat berikutnya adalah heat exchanger mempunyai faktor 0,1. Apa artinya? Untuk mengoperasikan 10 heat exchanger diawasi oleh 1 karyawan proses. Begitu juga filter rotary and bells mempunyai faktor alat sama dengan heat exchanger. Sedangkan filter plate and fan mempunyai faktor 1. Kemudian berikutnya adalah evaporator. Evaporator mempunyai faktor 0,25, berarti artinya 4 evaporator diawasi oleh 1 orang. Kemudian ada dryer jenis tray dan jenis rotary. Di sini faktornya adalah 0,5, berarti untuk mengoperasikan dryer jenis rotary maupun dryer jenis tray untuk 2 dryer diawasi oleh 1 karyawan proses. Sedangkan dryer jenis spray faktornya adalah 1, berarti 1 dryer diawasi oleh 1 karyawan proses. Alat berikutnya adalah blower and compressor, faktornya 0,1 sampai dengan 0,2. Biasanya kalau ada rentangnya begini yang digunakan adalah yang terbesar. Berarti blower and compressor faktornya adalah 0,2. Berarti untuk mengoperasikan 5 blower and compressor diawasi oleh 1 karyawan proses. Mari kita coba contoh soal 1. Hitunglah jumlah karyawan proses pada pembuatan tricresyl fosfatari kresol dan fosforit oksiklorid dengan kapasitas 25.000 ton per tahun dengan menggunakan grafik dan faktor alat. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa pembuatan tricresyl fosfat dari kresol dan fosforit oksiklorid, di sini kresol dan fosforus oksiklorid fasenya adalah fase cair, sehingga nanti setelah kita rubah konversi satuannya dari ton per tahun menjadi ton per hari, kita potongkan terhadap garis C. Langkah yang pertama adalah 1 tahun terdiri dari 365 hari, tetapi secara umum pabrik beroperasi selama 330 hari per tahun. Sehingga kita mengkonversi kapasitasnya 25.000 ton per tahun menjadi ton per hari. 25.000 ton per tahun dikalikan tahun per 330 hari diperoleh 75,75 ton per hari. Kemudian setelah kita ketemu konversi kapasitasnya dari ton per tahun menjadi ton per hari, kita hubungkan dengan garis C, large equipment highly automated or fluid processing only. Berdasarkan grafik, ya di sini 50, di sini 100. Kalau 70 berarti ada di sekitar sini, maka jumlah karyawannya di sini adalah kira-kira 30 karyawan jam per hari per shift.
dikalikan 330 hari per tahun dikalikan 3 shift. Processing step di dalam grafik ini maksudnya adalah shift. Secara umum, pabrik beroperasi 3 shift, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Jika karyawan proses mendapatkan shift pagi, maka misalnya dia masuk jam 7, maka akan bekerja jam 7 sampai jam 3, kemudian shift siang jam 3 sampai jam 11 malam, kemudian shift malam yaitu jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Sehingga jika nanti kalian diminta untuk membuatkan jadwal, misalnya saya adalah regu A, hari Senin dan Selasa itu masuk shift pagi, hari Rabu dan Kamis masuk shift siang, hari Jumat dan Sabtu masuk shift malam, maka biasanya pada regu A diberi istirahat yaitu selama 1 atau 2 hari, baru kemudian masuk sebagai shift pagi lagi. Kemudian karena saya libur di hari Ahad misalnya, maka ada regu yang menggantikan saya pada saat saya libur, sehingga di pabrik ada 3 shift dengan 4 regu atau 4 kelompok, sehingga dengan kapasitas 25.000 ton per tahun, jumlah karyawan prosesnya adalah 29.700 karyawan jam per tahun. Mari kita lanjutkan menghitung jumlah karyawan proses pada prarancangan pabrik trikresil fosfat dengan menggunakan kresol dan fosforit oksiklorat, kapasitasnya 25.000 ton per tahun. Di dalam diagram alur proses di bawah ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah belah ketupat menunjukkan arus, suhu disimbolkan dengan persegi panjang, sedangkan tekanan disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian alat-alat proses di dalam diagram alur proses di sini, menara destilasi disimbolkan dengan D, heat exchanger disimbolkan dengan E, refrigerator disimbolkan dengan E, kondensor disimbolkan dengan E, kemudian cooler disimbolkan dengan E, tangki disimbolkan dengan F, kemudian akumulator disimbolkan dengan F, pompa disimbolkan dengan L, kemudian netralizer disimbolkan dengan M, reaktor disimbolkan dengan R. Kemudian arus dinyatakan dengan arus 1, arus 2, arus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai dengan arus 15. Kemudian di sini bahan baku yang digunakan adalah kresol dengan kemurnian 98%. Kresol mempunyai rumus C7H8O, kemurniannya impuritasnya masih ada C6H6O. Dari truk dipompakan secara batch dengan menggunakan pompa L111 menuju tangki F101. Sedangkan fosforus oksiklorat dengan kemurnian 99% yang masih ada PCl3-nya dari truk dipompakan menggunakan pompa L112 menuju tangki F102. Dari tangki F102 dipompakan menuju ke dalam reaktor 120 dengan menggunakan pompa L114. Karena suhu di dalam reaktor adalah 150 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam tangki adalah 32 derajat Celcius, sehingga dipanaskan dengan menggunakan He111. Kemudian fosforus oksiklorat dari pompa dari tangki F102 dipompakan menggunakan pompa L115. Kondisi operasi di dalam reaktor adalah 150 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, sehingga perlu dinaikkan suhunya dari 32 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Di dalam reaktor terjadi reaksi antara kresol dan fosforit oksiklorat menjadi trikresil fosfat dengan produk sampingnya adalah HCl. Kemudian HCl sebagai produk samping
menjadi hasil atas dari reaktor masuk dalam separator H130. Dari separator H130 dialirkan ke dalam tangki F105. NaOH dari truk dipompakan secara batch dengan menggunakan pompa L113 menuju tangki F103. Dari tangki F103 dipompakan dengan pompa L116, di mana kondisi operasi di dalam tangki suhunya 32 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Dimasukkan ke dalam netralizer M140. Kondisi operasi di netralizer suhunya adalah 137, tekanannya 1 atm. Sehingga kita perlu menaikkan suhu dari 32 derajat Celcius menjadi 137 derajat Celcius dengan menggunakan heater E113. Kemudian di dalam reaktor, yaitu di dalam netralizer, umpan dari reaktor 120 diumpankan ke dalam netralizer M140, dinetralkan di sini, sehingga produk bawah dari netralizer adalah NaCl yang dipompa dengan menggunakan pompa L141 yang dibuang ke unit pengolahan limbah. Sedangkan produk atas dari netralizer M140 dengan komponen terbanyak adalah trikresil fosfat dipisahkan dengan menara destilasi D150. Kondisi umpan masuk ke dalam menara destilasi D150 suhu 245 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Produk atas dari menara destilasi D150 disimpan dalam akumulator F152, kemudian dipompa dengan menggunakan pompa L153, dibuang ke unit pengolahan limbah. Sedangkan produk bawah dari menara destilasi D150 dipompa dengan menggunakan pompa L155 menuju ke menara destilasi D160. Produk akhir dari menara destilasi D160 adalah trikresil fosfat yang dipompa dari pompa L165 menuju ke tangki penyimpan, yaitu tangki penyimpan F104. Dipompa dengan menggunakan pompa 117 secara batch. Sedangkan produk atas dari menara destilasi D160 dibuang ke lingkungan. Setelah memperhatikan diagram alih proses pada contoh soal 1, maka kita membuat tabel, yaitu yang terdiri dari kolom nama alat, jumlah, faktor, shift, dan total. Tadi dari diagram alih proses, di jumlah menara destilasinya ada 2, heat exchanger-nya ada 4, kondensornya ada 2, reboilernya ada 2, coolernya ada 2, tangkinya ada 5, akumulator ada 2, separator ada 1, kemudian pompa ada 15, netralizer ada 1, dan reaktor ada 1. Kemudian faktornya menggunakan faktor alat. Untuk menara destilasi faktornya 0,5, heat exchanger faktornya 0,1, kondensor faktornya 0,1, reboiler faktornya 0,1, cooler faktornya 0,1, tangki faktornya 0,5, akumulator faktornya 0,5, separator faktornya 0,5, pompa faktornya 0,2, netralizer faktornya 0,5, dan reaktor faktornya 0,5. Kemudian shift-nya sama, yaitu dari alat nomor 1 sampai nomor 11 adalah 3. Sehingga kita kalikan jumlah alat, faktor, dan shift untuk menara destilasi. Totalnya ada 3. Heat exchanger faktornya adalah 1,2, kondensor parsial 0,6, reboiler 0,6, cooler 0,6, tangki 0,7,
akumulator 3, separator 1,5, pompa 9, netralizer 1,5, reaktor 1,5. Setelah kita jumlah alat dari nomor 1 sampai nomor 16, nomor 1 sampai nomor 11, diperoleh totalnya adalah 30. Setelah kita hitung, total jumlah karyawannya adalah 30. Tetapi untuk mempermudah dalam pembagian regu, maka kita bulatkan menjadi 32. Karena jumlah regunya ada 4. 30 karyawan jam per hari dikalikan 330 hari per tahun. Sehingga total karyawan proses yang kita butuhkan adalah 10.560 karyawan jam per tahun. Kemudian dari buku Time Horse menyebutkan bahwa pabrik fase cair, contohnya ethylene oxide plant, karyawan proses yang dibutuhkan adalah 0,33 sampai 2 karyawan proses jam per 1000 kilo produk. Sedangkan pabrik fase padat cair, contohnya Shell Oil, karyawan proses yang dibutuhkan adalah 2 sampai 4 karyawan proses per 1000 kilo produk. Sedangkan pabrik fase padat, contohnya adalah coal briquetting plant, karyawan proses yang dibutuhkan adalah 4 sampai 8 karyawan jam per 1000 kilo produk. Kemudian rata-rata gaji karyawan proses dapat dilihat di Engineering News Record di beberapa kota di Amerika Serikat, dapat dilihat di buku Peter halaman 267. Komponen berikutnya dari direct manufacturing cost adalah maintenance and repair. Di sini berdasarkan type operation, untuk simple chemical process, total maintenance and repairs yang dibutuhkan adalah 2-6% dari fixed capital investment. Sedangkan average process with normal operating condition, maintenance and repair yang dibutuhkan adalah 5-9% fixed capital investment. Untuk complicated processes, severe correction operating condition or extensive instrumentation, maintenance and repairs yang dibutuhkan adalah 7-11%. Kemudian berikutnya komponen dari direct manufacturing cost adalah operating supplies. Dalam proses produksi, banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjaga agar proses berjalan dengan efisien. Contoh-contoh dari operating supplies adalah kertas grafik, minyak pelumas, dan bahan-bahan kimia tertentu. Biaya operating supplies totalnya adalah 15% dari biaya perawatan. Kemudian royalty and patent, banyak proses manufacturing yang dilindungi dengan paten. Bila kita menggunakan proses tersebut, maka harus membayar kepada pemilik hak paten. Biasanya royalty dan paten diperkirakan 1-5% dari harga penjualan produk. Komponen berikutnya dari direct manufacturing cost adalah utilitas. Utilitas di sini meliputi kebutuhan steam, air, listrik, bahan bakar, udara tekan, dan refrigerasi. Perhitungan utilitas harus ditambah 25-50% dari kebutuhan efektif pabrik. Kelebihan ini dimasukkan untuk bangunan, perkantoran, perumahan pegawai, kehilangan, dan keperluan yang tak terduga. Biaya utilitas biasanya diperkirakan 10-20% dari total harga jual produk. Utilitas dapat dipenuhi dengan salah satu dari ketiga cara berikut, yaitu membeli dari luar, misalnya berada di suatu kawasan industri, pasti sudah ada pabrik di situ yang menyediakan air sebagai contoh ya, atau dibuat di sentral utilitas untuk melayani atau mensuplai seluruh kebutuhan pabrik, atau dibuat sendiri untuk kebutuhan pabrik, misalnya air mengolah dari air yang ada di sekitar pabrik, kemudian juga listrik, agar tidak tergantung dari PLN, membuat pembangkit listrik sendiri. Kemudian komponen berikutnya adalah indirect manufacturing cost. Komponen yang pertama dari indirect manufacturing cost adalah laboratorium. Dalam proses kimia, pekerjaan atau penelitian dibutuhkan untuk mengontrol kualitas produk. Besar kecilnya biaya untuk laboratorium tergantung pada jenis produk, tetapi rata-rata 10-20% dari biaya tenaga kerja atau labor cost.
Kemudian plan overhead adalah biaya-biaya tertentu yang dibutuhkan secara tidak langsung oleh unit produksi. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, pergudangan, purchasing, dan engineering. Besarnya plan overhead adalah 50 sampai dengan 100% biaya tenaga kerja produktif. Kemudian indirect manufacturing berikutnya adalah shipping atau pengepakan atau pengangkutan. Banyak produk kimia dijual pada free on board atau FOD, sehingga biaya pengapalan tidak dipertimbangkan, tetapi bila produk dijual pada dasar sampai di tempat atau delivery, maka ongkos pengapalan harus diperhitungkan. Biaya transportasi, pengiriman pada jenis kendaraan yang dipakai, dan jenis barang yang diangkut. Berikut adalah contoh soal 2 yang bisa kalian coba sendiri untuk dikerjakan. Untuk mengoperasikan sebuah pabrik yang rumit dengan modal tetap $4.400.000 diperlukan 40 orang dengan gaji $1.200.000 per orang bulan, supervision atau supervisor 1 orang dengan gaji $2.500.000 per orang bulan. Kapasitas pabrik tersebut adalah 16.000 ton produk per tahun. Harga bahan baku adalah $0.36 per pon produk. Utilitas yang diperlukan adalah steam 100 pon steam per pon produk dengan harga $1 per 1000 pon steam. Listrik 1 kWh per pon produk dengan harga $0.03 per kWh. Air 20 galon per pon produk dengan harga $0.3 per 1000 galon air. Produk dipak dengan kantong di mana kantong berisi 100 pon produk. Biaya pengepakannya adalah $0.2 per kantong. Itulah direct manufacturing cost per tahun, indirect manufacturing cost per tahun. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Contoh soal 3 adalah aplikasi dari direct manufacturing cost dan indirect manufacturing cost. Di sini hitunglah ongkos operasi per bulan untuk pengolahan limbah yang harga fix capital investment-nya $8 miliar dengan umur ekonomi 20 tahun. Air hasil pengolahan limbah ini langsung dibuang, tidak dijual. Selain data yang diketahui di bawah ini, bila diperlukan diambil sendiri prosentasenya. Operatornya 2 orang per shift dengan gaji 1,5 juta per bulan. Supervisionnya atau supervisornya 1 orang per shift dengan gaji 2 juta per bulan. Ongkos laboratorium 20%, labor cost dan overhead cost 50% labor cost, maintenance cost, plant service dan yang lain diambil sendiri prosentasenya. Listrik yang diperlukan 90 kWh per hari dengan harga 1.350 kWh. Kebutuhan bahan baku yaitu alum, kebutuhannya 2,5 kilo per jam, harganya 5.200, Na2CO3 8,4 kilo per jam, harga bahan bakunya 3.500, NaOH kebutuhannya 5,4 kilo per jam, harga bahannya 6.400, asam sulfat 6,4 kilo per jam, harga asam sulfat 2.000 per kilo, urea 3,2 kilo per jam, harga urea 1.500 per kilo, TSP 1 kilo per jam, harga TSP adalah 4.000 per kilo. Kita akan menyelesaikan contoh soal 3 ini dengan menggunakan Excel. Penyelesaian dari contoh soal 3 adalah karena unit pengolahannya adalah unit pengolahan limbah, maka alum, Na2CO3, NaOH, H2SO4, urea, dan TSP itu dianggap sebagai bahan baku. Alum kebutuhannya 2,5 dengan harga 5.200.000, maka kebutuhan per bulannya adalah 2,5 dikalikan 5.200.000 dikalikan 24 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Sehingga total pengeluaran untuk alum adalah 9.360.000. Sedangkan Na2CO3 kebutuhannya adalah 8,4 kilo per jam, harganya 3.500.000, maka pengeluaran untuk membeli
Na2CO3 adalah 8,4 kilo per jam dikalikan 3.500 per kilo dikalikan 24 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Sehingga dalam 1 bulan, pengeluaran untuk Na2CO3 adalah 21.168.000. Sedangkan bahan yang ketiga adalah NaOH, kebutuhannya adalah 5,4 kilo per jam, harganya 6.400 per kilo. Total pengeluaran untuk NaOH adalah 5,4 kilo per jam dikalikan 6.400 dikalikan 24 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Sedangkan asam sulfat kebutuhannya adalah 6,4 kilo per jam, harganya 2.000 per kilo. Total pengeluaran untuk H2SO4 adalah 6,4 kilo per jam dikalikan 2.000 per kilo dikalikan 24 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Sedangkan urea kebutuhannya adalah 3,2 kilo per jam, harganya adalah 1.500, maka pengeluaran untuk urea adalah 3,2 kilo per jam dikalikan 1.500 per kilo dikalikan 24 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Sedangkan TSP kebutuhannya adalah 1 kilo per jam, harganya 4.000 per kilo. Total pengeluaran untuk TSP adalah Rp2.880.000. Komponen berikutnya adalah karyawan proses. Di dalam soal, jumlah karyawan prosesnya adalah 2 orang per shift, sedangkan 1 hari ada 3 shift, sehingga karyawan proses yang dibutuhkan adalah 6. 6 dikalikan 1.500.000 per orang bulan, sehingga dalam 1 bulan, total pengeluaran untuk menggaji karyawan proses adalah 9 juta. Sedangkan supervisor di dalam soal adalah 1 orang per shift. Pabrik beroperasi dengan 3 shift dengan gaji 2 juta per orang bulan, sehingga total pengeluaran untuk karyawan adalah 6 juta. Komponen selanjutnya adalah maintenance, di mana maintenance pengeluarannya adalah 50% karyawan proses. Di sini tadi karyawan proses totalnya adalah 9 juta, sehingga 50% dari 9 juta adalah 4.500.000. Kemudian komponen berikutnya adalah plant supplies. Kebutuhan plant supplies adalah 15% dari maintenance, sehingga 15% dikalikan 4.500.000 ketemunya adalah 675.000. Kemudian komponen selanjutnya adalah listrik, di mana kebutuhan listriknya adalah 9 kWh per hari dengan harganya adalah 1.350 per kWh, sehingga total pengeluaran untuk listrik adalah 3.645.000. Penjumlahan dari komponen karyawan proses, supervisor, maintenance, plant supplies, dan listrik adalah 23.820.000. Sehingga total direct manufacturing cost tadi kebutuhan bahan bakunya adalah 70.963.200 ditambah dengan 23.820.000 menjadi 94.783.200. Sedangkan komponen berikutnya adalah payroll overhead. Di sini diasumsikan 50% karyawan proses, berarti 50% dikalikan 9 juta adalah 4.500.000. Kemudian laboratorium, prosentasenya adalah 20% karyawan proses, sehingga di sini 20% dikalikan 9 juta adalah 1.800.000. Sedangkan komponen terakhir adalah plant overhead, 50%, 50 dikalikan 9 juta. Sehingga total dari indirect manufacturing cost-nya adalah 10.800.000. Maka total dari manufacturing cost adalah penjumlahan direct dan indirect manufacturing cost, sehingga total manufacturing cost-nya adalah 105.000
Rp583.200. Demikian materi bab 2 manufacturing cost. Yang kita bahas adalah baru indirect manufacturing cost dan direct manufacturing cost. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan dengan membahas fixed manufacturing cost. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.